Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Tajul Asrar fi Masrabil Arifin min Ahlil Istifsar. Satu kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Asy-Syaikh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati Qaddasallahu sirrah. Salawat dan salam semoga tercurah pada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang terakhir satu pekan yang lalu telah sama-sama kita membahas tentang makna sufi, yang juga sekaligus makna dari wali Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya wali Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada wali Allah yang bersifat umum dan ada wali Allah yang bersifat khusus. Wali Allah yang bersifat umum adalah semua orang yang beriman. Jadi siapapun yang beriman kepada Allah, maka dia adalah walinya Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, kita adalah walinya Allah. Sementara wali Allah yang bersifat khusus, yaitu mereka yang mencapai maqam qurba dan mahabbah. Mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan sendiri dalam satu hadis kursi. Ketika saya sudah mencintai seorang hambaku, saya yang menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, dan seterusnya. Ketika itu maka seorang sufi, seorang walinya Allah sekaligus juga adalah khalifahnya Allah di muka bumi. Dia menjadi perwakilan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi kita ini manusia bukan hanya sekedar hambanya Allah, tapi juga sekaligus khalifah Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba Allah itu ada yang taat, ada yang maksiat. Karena itu bentuk jamak dari hamba ada ibad, ada abid. Dua-duanya digunakan di dalam Al-Qur'an. Kalau disebut abid, hamba Allah yang bersifat umum, siapa saja manusia dia abidnya Allah. Mau taat, mau maksiat, mau durhaka, beriman, kafir, semua abidnya Allah. Tapi kalau ibad, nah itu hamba-hamba Allah yang bersifat khusus. Maka jika Al-Quran menggunakan kata ibad, konotasinya pasti selalu makna yang baik, yang positif. Karena ini adalah hamba-hamba Allah yang
bersifat khusus. Nah, begitulah kita ini manusia, ada yang benar-benar mencerminkan dirinya sebagai khalifahnya Allah, perwakilannya Allah di muka bumi ini. Nah, ini yang akan kita lanjutkan bahasannya pada subuh ini. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal haqqu ta'ala sara huwa batinuhu ay batinul khalifah al-mazkur la ghair min haitsu annal amra kullahu minhu wa ilaihi wa annahu ta'ala ghayatu kulli syai' wa ma'aluha ilaihi subhanahu wa ta'ala fafham faqana fi hadzal maqam yakunul abdu bimansilatil jasad wal haqqu bimansilatir ruhi al mudabbir fihi. Qala al-arifu radhiyallahu anhu la tataharraku zarra illa biiznillahi ta'ala. Penulis kitab ini yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya dan murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, wal haqqu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala al-haq, yang maha benar secara mutlak, yang maha tinggi, kemudian akan menjadi batinul khalifah, gambaran batin dari seorang khalifah itu, khalifahnya Allah di muka bumi. Maksudnya apa? Ya. Allah akan menjadi gambaran batin dari seorang manusia yang benar-benar menjadi khalifah Allah di muka bumi, yang dimaksud yang lalu tidak yang lain, dalam arti semua urusan perkara yang berasal darinya, apakah itu ucapannya atau tindakannya, minhu, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilaihi, semua yang dia ucapkan, semua yang dia lakukan akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ta'ala ghayatu kulli syai', dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi tujuan dari segala sesuatu. Wa ma'aluha ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pahamilah, nah, pada maqam kedudukan keadaan yang seperti inilah hamba itu laksana jasad, sementara Allah subhanahu wa ta'ala laksana ruh yang mengaturnya. Seorang arif billah, semoga Allah meridainya, berkata, tidak ada sesuatu apapun yang bergerak, bahkan satu zarrah, ya, benda yang terkecil sekalipun tidak ada yang bergerak kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala ucapan, segala tindakan, perbuatannya adalah cerminan dari sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari hadis Nabi SAW, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Hambanya itu telah menjadi mazhar tajalli, menjadi tempat dari perwujudan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan sifat-sifatnya itu kepada hamba-hambanya dengan dua macam cara. Ada yang disebut dengan ta'arruf jamali dan ada ta'arruf jalali. Allah memperkenalkan sifat-sifat keindahannya, dan Allah juga memperkenalkan sifat-sifat keagungannya. Allah perkenalkan sifat keindahan, Allah memperkenalkan sifat keagungan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan sifat-sifat keindahannya, ta'arruf jamali, yang muncul di hati adalah raja, pengharapan yang besar kepada Allah. Misalnya
Allah memperkenalkan kasih sayangnya. Allah memperkenalkan dalam arti menampilkan, menampakkan, mewujudkan sifat kasih sayangnya, sifat pemaafnya, ya, sifat pengampunnya. Maka muncul di hati kita itu pengharapan kepada Allah SWT. Tapi sering pula di sisi yang lain Allah memperkenalkan dalam arti menampilkan, ya, mewujudkan sifat-sifat keagungannya. Nah, kalau itu yang muncul, maka yang ada di hati kita adalah khauf, rasa takut kepada Allah SWT, bahwa Allah itu perkasa, ya, Allah itu keras hukumannya. Jadi jangan hanya melihat pada satu sisi, Allah pengasih, Allah penyayang, tapi Allah juga keras siksaan. Terkadang di satu ayat keduanya itu digandengkan. Allah memperkenalkan keindahan dan juga sekaligus keagungannya. Misalnya di dalam Al-Quran sering sekali digandengkan antara sifat perkasanya Allah dengan sifat bijaksananya. Innallaha azizun hakim. Jadi Allah itu aziz, perkasa. Begitu meresap ke dalam hati kita sifat Allah SWT, sifat izzahnya Allah, maka muncullah rasa takut di hati kita. Lalu Allah lanjut, Allah itu hakim, Allah juga bijaksana. Maka muncul di dalam hati kita pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di balik sifat jalaliyah itu ada jamaliyah, begitu sebaliknya. Contoh, ketika ada di antara kita yang sakit, kita mengalami sakit, yang muncul di hati itu adalah rasa takut. Karena Allah pada saat itu memperkenalkan sifat jalaliyah, keagungannya. Allah kuasa mencabut nikmat sehatnya, lalu kemudian memberikan sakit kepada seseorang. Itu namanya ta'arruf jalal. Muncullah rasa takut di hati kita. Saya lagi sakit nih. Bisa-bisa penyakit ini membawa saya kepada kematian misalnya. Itu jalaliyahnya. Tapi di balik jalaliyah itu sebetulnya ada keindahannya Allah SWT. Kalau kita merenung, dengan sakit ini Allah akan gugurkan dosa-dosa saya. Maka muncul di hati sifat pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan hanya melihat sakit itu sebagai perwujudan dari keagungan Allah, tapi lihat juga bahwa sakitnya seorang hamba adalah perwujudan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Diibaratkan di dalam kitab ini, hamba yang telah menjadi khalifahnya Allah, menjadi walinya Allah, dia adalah ibarat tubuh yang digerakkan oleh ruh, yang digerakkan oleh Allah SWT. Pada saat itulah dia sampai kepada posisi, pada maqam la haula wala quwata illa billah. Tidak ada lagi yang dia lakukan, tidak ada dayanya, tidak ada upayanya, tidak ada kemampuannya menolak yang buruk, mendatangkan yang baik. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT misalnya menyatakan pada hak Rasulullah SAW, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukan lagi engkau yang melempar, ya Muhammad, ketika engkau melempar, tapi yang melempar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ketika sudah sampai pada makam tadi. Jadi kita ini hamba ibarat tubuh saja yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti Tuhan itu adalah ruh. Tidak, ruh itu adalah makhluk. Nah, sini dijelaskan maksud perumpamaan ini. Bihadzal i'tibar li'annahu ta'ala huwa al-mudabbiru fihi wal mudabbir fil qul fafham. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudabbir, Allah yang maha mengatur segala sesuatu. Segala diatur oleh Allah SWT. Pahamilah itu. Fata'ala Allahu an ayyakuna huwa ruhan minal arwah fadlan ayyakuna saham minal asbah. Jadi bukan berarti Tuhan itu adalah ruh. Apalagi kalau diumpamakan seperti apa ya? Kan kadang ada yang membayangkan ruh itu seperti makhluk-makhluk yang katakanlah seperti hantu dan sebagainya.
Tentu Allah jauh dari yang seperti itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Wa fi hadzal maqami aidan, dan dalam posisi seperti ini juga lah mesti dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah suar, bukan askal, bukan gambar, bukan bentuk, wal hudud, dan tidak ada batasannya, wa ghairu zalika min lawazimiha, dan yang menjadi kemestian terhadap itu semua. Jadi yang nampak ini hanyalah tajalli Allah SWT, perwujudan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa askalu wa hududahu la suwar al-mutajalli az-zahir fi kulli wa askalihi wa hududihi li'annahu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak dibatasi, dia tidak berbentuk, dia juga tidak punya gambar, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa kullama kana huwa ta'ala muttasifan bi laisa kamitslihi syai' lam yakun lahu sura wa syakal wahad wala wasimah. Maka ketika Allah SWT disifati atau mensifati zatnya, mensifati sifat dirinya sebagai tidak ada yang serupa dengannya, maka dia bukan surah, bukan gambar, bukan bentuk, tidak ada pembatasnya. Wa li ajli zalika yuqalu fi haqqi annahu ta'ala huwal jami' baina diddain. Karena itu pula lah dikatakan bahwa Allah itu adalah yang menghimpun di antara dua yang bertolak belakang. Allah menghimpun dua yang bertolak belakang. Contoh, Allah itu awal tapi dia juga akhir. Allah itu zahir tapi dia juga batin. Allah itu nafi yang memberi manfaat, tapi Allah juga dar yang memberi madar. Allah SWT muhyi, menghidupkan, tapi Allah juga mumit. Allah yang mengangkat, tapi Allah juga yang merendahkan. Allah yang muiz, Allah yang memuliakan, tapi Allah juga muzil. Allah menghimpun dua yang bertolak belakang. Falyalsam fi hadzal maqam husulut tahayyur. Maka ketika itu akan sampailah seseorang kepada tahayyur. Tahayyur ini kalau diterjemah harfiah, diterjemahkan secara tekstual artinya kebingungan. Kebingungan. Tapi bukan makna seperti itu yang dikehendaki oleh para ulama tasawuf. Karena terkadang ada yang keliru memaknai apa yang dimaksud dengan para ulama tasawuf dengan kata tahayyur. Apalagi ketika disebut fat tahayyur huwa ghayatul ma'rifah. Tahayyur itu adalah ujung dari ma'rifah. Masa ujungnya ma'rifah adalah tahayyur, kebingungan. Apalagi ada satu pernyataan, saya sebut pernyataan karena kalau dalam pandangan ulama tasawuf itu hadis Nabi, meskipun dia tidak punya silsilah sanad seperti yang dikenal dalam ilmu hadis, tapi secara kasab para ulama tasawuf mengatakan itu adalah hadis Nabi SAW. Apa itu? Walizalika qala sallallahu alaihi wasallam fi munajati. Rasulullah SAW dalam munajatnya beliau berkata, dalam munajatnya beliau berdoa, Allahumma zidni fika tahayyuran. Ya Allah, tambahkanlah untukku berkaitan denganmu tahayyuran, kebingungan, kebimbangan. Nabi minta begitu, tambahkanlah untukku kebingungan tentangmu ya Allah. Ini maksudnya apa? Sama misalnya beberapa ulama tasawuf mengatakan bahwa al-hayratu awwalul ma'rifah wa akhirul ma'rifah. Kebingungan itu adalah awal dari pengetahuan dan akhir dari pengetahuan. Imam Junaid al-Baghdadi misalnya juga mengatakan bahwa intaha aqlul uqala ila al-khairat. Akalnya orang-orang yang berakal, pengetahuannya orang-orang yang berpengetahuan akan berujung kepada kebimbangan. Atau misalnya Zunnun al-Masri, seorang sufi, juga mengatakan perkataan yang kurang lebih sama, bahwa ujung dari ma'rifah, ghayatul ma'rifah adalah at-tahayyul. Kok bisa seperti itu? Ya. Masa ujung pengetahuan adalah kebingungan? Nah, ini yang bukan orang tasawuf mengatakan ini sesat kalau seperti ini. Masa Nabi meminta kepada Allah, tambahkan kebingungan saya? Maksudnya seperti ini, Pak. Saya sederhanakan. Sering kita mendengar itu ucapan,
Sering kita dengar ucapan. Ini di luar konteks tentang ma'rifatullah dulu. Saya kasih perbandingan supaya mudah dipahami. Sering kita mendengar itu ucapan seperti ini. Semakin bertambah ilmuku, saya semakin merasa bodoh. Biasa begitu, Pak. Kenapa semakin bertambah pengetahuanku ini? Bukannya saya merasa semakin pintar, tapi semakin saya merasa bodoh. Saya semakin merasa bahwa banyak yang saya tidak tahu. Semakin saya belajar, semakin banyak yang saya tidak tahu ini. Nah, jadi bukannya kita merasa semakin pintar, kok merasa semakin bodoh. Nah, itu kurang lebih perbandingannya seperti itu. Jadi tidak ada seorang manusia pun, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengetahui segala sesuatu tentang Allah. Segala hal diketahui. Buktinya apa? Ada satu bacaan yang sering Nabi baca di dalam sujudnya kalau salat tahajud. Dan ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu malam tiba-tiba saya kehilangan Nabi. Maksudnya kok tadi tidur sama-sama, baring sama-sama, apa tidak ada lagi Nabi ini di samping saya. Lalu saya cari-cari Nabi itu. Saya cari-cari, saya raba di mana ini Nabi. Ternyata Nabi di masjid, karena rumah Nabi dengan masjid kan bersebelahan. Saya sampai memegang kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi ternyata sementara sholat itu sujud. Dan saya mendengar Nabi membaca dalam sujudnya. Ini bacaannya Nabi. Ya, ketika beliau sujud dalam salat tahajud, salah satu bacaan Nabi SAW. Apa itu? Allahumma a'udzu biridhaka min sahatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu salah satu doanya Nabi di dalam sujudnya ketika salat tahajud. Apa maknanya? Allahumma ya Allah, a'udzu, saya berlindung, biridhaka, dengan ridamu, min sahatika, dari murkamu. Jadi lindungi saya dari kemurkaanmu ya Allah dengan keridhaanmu. Ridamu itulah yang membuat saya terhindar dari kemurkaanmu. Wa bimu'afatika min uqubatik, dan lindungi saya ya Allah dengan pemaafmu dari hukumanmu. Kalau saya melakukan kesalahan ya Allah, maka saya berhak, saya pantas dihukum. Tapi kalau engkau memaafkan saya ya Allah, maka saya tidak akan dihukum. Maka lindungi saya, jauhkan saya dari ikabmu, dari hukumanmu dengan sifat pemaafmu itu. Wa a'udzu bika minka, wa a'udzu bika minka, dan saya berlindung darimu, denganmu darimu. Saya berlindung denganmu darimu. Apa maksudnya saya berlindung denganmu darimu? Saya berlindung dengan sifat-sifat keindahanmu dari sifat-sifat keagunganmu. Allah itu kan keras hukumannya, dan itu sifat Allah. Tapi lindungi saya ya Allah dari sifat jalaliyamu itu dengan sifat jamaliyamu, dengan sifat pengasihmu, penyayangmu, pemaafmu, pengampunmu. Lindungi saya dari yang semua itu. Nah, terus yang intinya yang berkaitan dengan bahasan kita ini, Nabi lanjutkan, la uhsi sana'an alaika, saya tidak bisa memujimu dengan cara yang menyeluruh, menghimpun yang selayaknya. Pasti ada kurangnya pujianku ini kepadamu ya Allah. Anta kama asnaita ala nafsi, maka engkau terpuji seperti engkau memuji dirimu. Jadi memuji Allah pun tidak sempurna, tidak utuh seperti yang selayaknya. Maka nanti di hari kemudian di padang mahsyar, kata Nabi SAW, saya diberikan oleh Allah kemampuan untuk memuji Allah dengan pujian yang belum bisa saya ucapkan di dunia. Tidak pernah saya ucapkan di dunia pujian itu. Nanti di padang mahsyar saya akan memuji Allah dengan pujian itu. Ketika Rasulullah meminta kepada Allah untuk diizinkan memberi syafaat kepada umatnya,
Sebelumnya itu Nabi dulu memuji Allah dengan pujian yang terindah yang belum pernah Nabi baca di dunia ini. Jangan kita bertanya bagaimana itu pujiannya, Nabi saja belum pernah baca. Nanti di hari kemudian baru Allah anugerahkan itu kepada Nabi. Artinya apa? Pengetahuan manusia tentang Allah SWT dalam tanda kutip itu tidak sempurna. Tapi dengan keterbatasan pengetahuan itulah ma'rifat yang sesungguhnya. Jadi bukan karena kita tahu segala sesuatu maka kita dikatakan sempurna pengetahuan. Justru kesadaran tidak mengetahui, ada yang kita tidak tahu, itulah pengetahuan. Seperti bahasa tadi, Pak. Kalau kita sudah merasa bodoh, itulah orang yang berilmu. Semakin saya belajar, semakin saya merasa bodoh, berarti Anda sudah berilmu. Tapi kalau Anda orang yang merasa sudah tahu semuanya, itu orang bodoh. Ya, saya sudah belajar, ini sudah ku tahu semua nih masalah agama. Itu orang bodoh. Orang yang berilmu itu justru yang sadar banyak yang dia tidak tahu. Banyak yang dia tidak ketahui. Jadi orang yang berilmu itu bukan orang yang bisa menjawab semua pertanyaan. Imam Malik pernah ditanya sekitar 100-an permasalahan, yang dijawab belasan saja. Dan selebihnya apa yang beliau katakan, saya tidak tahu. Sehingga ada ucapan begini, ilmu agama itu 3. Ilmu agama itu 3. Al-Quran, hadis, dan ucapan saya tidak tahu. Itulah ilmu agama. Al-Quran, hadis, dan ucapan saya tidak tahu. Jadi kalau ada orang menjawab semua pertanyaan, itu bukan ciri orang yang pintar. Orang yang pintar itu yang tidak menjawab semua pertanyaan. Karena dia sadar keterbatasannya, ada yang dia tidak ketahui. Itu makna dari doa Nabi tadi, tambahkan kepadaku kebimbangan. Bukan bimbang dalam pengertian umum. Maksudnya apa? Semakin bertambah pengetahuan Rasulullah tentang Allah, maka semakin ada kesadaran, ada lagi yang belum saya tahu. Nabi itu memang sudah wusul sampai kepada Allah, tapi Allah SWT tetap memerintahkan kepada beliau, wa qul rabbi zidni ilman. Ucapkan selalu, Tuhan tambahkan ilmuku. Tentu terutama ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah makna bahwa puncak dari pengetahuan kebimbangan. Kebimbangan kalau saya supaya mudah dipahami, supaya tidak disamakan dengan bimbang dalam pengertian umum. Kebimbangan di sini maksudnya adalah kesadaran akan keterbatasan pengetahuanku. Itulah puncak makrifat, ketika seseorang menyadari keterbatasan dirinya akan pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin bertambah pengetahuannya, dia akan semakin sadar terbatas pengetahuannya. Bertambah lagi pengetahuannya, semakin sadar lagi terbatas pengetahuannya. Itu puncak makrifat. Saya kira itu pengantar kajian kita di subuh ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ditanyakan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.